Elah, siapa lagi nih telepon nih? Halo? Halo dok, lagi ngapain coy? Iya, ini gue lagi buka-buka tablet lama gue. Ya, ternyata masih bisa dimanfaatkan, bro. Dok, saudara gua kena usus buntu. Emang usus bisa buntu? Kayak hubungan percintaan. Ya elah, aneh-aneh aja pak statement lu. Udah, ntar gue jelasin aja lah ya di meja konsultasi. Oke, cepet aja kita. Introin dulu lah ya. Introin dulu, intro. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Bersama dengan saya ini siapa ya? Gak penting siapa saya, yang penting itu informasi yang mau saya bagikan pada hari ini teman-teman. Mengenai apa? Usus buntu ya hari ini. Usus buntu itu sebenarnya apa sih? Pada bingung gak sih? Kenapa kok ada usus yang jalannya buntu? Seperti jalan percintaan kah? Bukan begitu teman-teman. Jadi di dalam medis, usus buntu atau kita sebut dengan apendisitis merupakan salah satu bagian dari usus yang bentuknya itu kayak tabung dan nempel tuh di pojokan tuh, pojok kanan, usus besar. Jadi posisinya ada di pojok kanan bawah. Saya tampilkan ya di gambar di sini ya. Cet. Asik. Udah mulai keren nih ngeditnya. Nah, itu tuh yang dinamain usus buntu. Udah pada lihat kan? Jadi teman-teman, dulu nih ya, katanya usus buntu itu fungsinya masih sangat diragukan. Ada yang bilang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Namun ternyata seiring dengan berjalannya waktu, si usus buntu itu dianggap mempunyai fungsi terhadap penyerapan makanan dan juga membantu proses pencernaan teman-teman. Walaupun fungsinya nggak terlalu signifikan banget ya, di bagian fungsi pencernaan mungkin masih kita anggap antara ada dan tiada, gitulah pokoknya. Tapi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya usus buntu itu sendiri nggak akan jadi masalah teman-teman. Tidak sama sekali. Iya. Baru akan jadi masalah kalau teman-teman cari gara-gara guys. Apa bercanda? Jangan bercanda mulu lah ya. Oke, usus buntu itu sebenarnya baru akan jadi masalah kalau misalnya mengalami peradangan teman-teman. Jadi kalau usus buntu teman-teman sudah mengalami peradangan, disitulah akan menimbulkan banyak gejala atau rasa tidak nyaman yang akan dialami oleh teman-teman atau pasien. Amit-amit ya, jangan sampai terkena usus buntu ini. Oke. Usus buntu yang meradang ini, apa sih sebenarnya penyebabnya? Apa gara-gara waktu kecil makan permen karet, ditelen, nyangkut di usus buntu? Atau gara-gara makan cabai banyak, terus bijinya nyangkut di situ? Ya, kalau kayak gitu teman-teman, semua orang yang makan cabai akan mengalami peradangan usus buntu. Ya nggak sih? Nah, untuk hal ini nih sebenarnya masih belum ada penelitiannya ya teman-teman. Jadi kalau saya jawab itu masih saya anggap sebagai mitos teman-teman ya, karena memang belum jelas kebenarannya. Lalu sebenarnya apa dong penyebabnya? Apa penyebabnya kalau bukan karena permen karet dan cabai tadi? Secara detail penyebab peradangan pada usus buntu ini belum diketahui secara pasti teman-teman. Jadi sampai saat ini saya yakin masih dalam proses penelitian teman-teman. Jadi belum diketahui apa penyebabnya. Lalu, gejala apa saja teman-teman yang ditimbulkan akibat dari usus buntu? Yang pertama, yang paling sering dan paling banyak datang adalah mengeluhkan nyeri perut pada bagian kanan bawah teman-teman. Dan biasanya mungkin bisa muncul di area sekitar pusar dulu dan kemudian menjalar ke kanan bawah. Masing-masing orang terkadang berbeda sifat dan penjalaran nyerinya.
Nyerinya ini sebenarnya bisa bertambah berat teman-teman seiring dengan perjalanan penyakitnya. Gejala kedua yang mungkin bisa dirasakan yaitu demam. Demamnya mungkin kadang nggak terlalu tinggi, cuman kalau infeksinya sudah menyeluruh mungkin bisa mengalami demam yang tinggi. Yang ketiga bisa mual, muntah. Dan yang keempat, nafsu makan itu biasanya berkurang. Dan terkadang-kadang juga bisa menimbulkan perut yang menjadi kembung, bisa juga muncul diare, ya itu tadilah gejala-gejala yang paling sering atau umumnya dikeluhkan pada pasien orang yang mengalami usus buntu. Untuk perjalanan penyakit peradangan usus buntu itu seperti apa sih dok kalau ditanya? Jadi gimana juga jawabnya ya? Perjalanan penyakitnya ya. Gimana saya deskripsinya? Kira-kira gini teman-teman. Teman-teman pernah melihat ada bisul kan di tangan tuh? Dan di dalamnya ada nanah. Nah, hal ini terjadi di dalam rongga perut, di bagian usus buntunya. Usus buntunya meradang, terus di dalam usus buntunya ada nanah. Kalau di luar sih oke-oke aja, kalau pecah syukur, malah sembuh, kita bersihin, kita kasih obat. Yang jadi masalah kalau ini di dalam perut gitu teman-teman. Komplikasinya akan jadi lebih besar. Oke, kita lanjutin ya. Kalau misalnya tadi udah meradang usus buntunya, terus di dalamnya terisi nanah, akan ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, seperti yang saya bilang, kalau misalnya usus buntu yang besar ini jadi pecah. Nah, ini akan menyebabkan peradangan pada seluruh anggota rongga perut, teman-teman. Dan kalau nggak ditanganin lagi, bisa mengalami suatu infeksi yang lebih luas, yang kita sebut dengan sepsis, atau infeksi sistemik yang menyeluruh. Dan untuk yang kedua, bisa jadi teman-teman, usus buntu ini akan dilawan sama badan kita, akan dibungkus oleh jaringan-jaringan yang ada di rongga perut. Nah, ini maka akan terbentuk suatu namanya infiltrat dan biasa kita sebut apendisitis kronis ya. Nah, kalau untuk penanganannya gimana, Dok? Apakah harus dioperasi? Buat saya jawaban yang akan saya tegaskan ya. Sampai saat ini tindakan operasi masih menjadi penanganan utama pada pasien yang mengalami usus buntu. Nah, kalau misal nih ditanya ya, bisa nggak sih sebenarnya dikasih obat-obatan aja? Wah, kalau itu saya jawabnya gini, masih 50-50 sih. Karena kita nggak benar-benar tahu apakah nanti pemberian obat akan berhasil atau enggak. Terus kita juga nggak pernah tahu apakah dengan pemberian pengobatan ini mampu menahan infeksinya sehingga tidak menyebabkan pecah. Itu nggak pernah tahu. Itu nggak bisa kita prediksikan. Seperti yang sudah saya bilang tadi di atas, resikonya kalau pecah lebih tinggi, bisa menyebabkan peradangan di rongga perut, bisa bikin infeksi menyeluruh yang tadi saya bilang sepsis. Jadi mana yang lebih baik, saya akan lebih menganjurkan untuk dilakukan tindakan operasi, karena yaitu tadi kemungkinan yang tidak pasti dan resikonya ternyata lebih buruk kalau misalnya ternyata pecah. Dan pecah ini kan nggak bisa kita prediksi. Gitu ya teman-teman. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka silahkan like video ini. Terus kalau mau tanya-tanya mengenai kesehatan silahkan. Boleh tulis di kolom komentar. Mau komentar tentang video ini juga nggak ada masalah. Terus kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat dan ada gunanya, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Agar informasi ini bisa bermanfaat juga buat orang lain. Dan jangan lupa subscribe video ini ya. Sekian video dari saya, terima kasih, sampai jumpa teman-teman.